Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkah Allah untuk kita semuanya guys ya. Gimana kabar kalian? Perut saya bergenderang guys. Saya pengen cari gorengan nanti di pasar. Tapi sayangnya gorengan di Hongkong tuh ini apa namanya dingin ya guys ya. Jadi kayak makan es goreng. Nggak apa-apa lah. Yang penting perutnya ini bisa diberi asupan. Gimana kalian udah sarapan belum? Udah ngopi belum guys? Di belakang biasa tuh ada tetangga-tetangga tuh banyak banget tuh guys. Penghuni Hongkong itu adalah perumahan pemerintah ya guys ya. Kira-kira di salah satu jendela itu ada yang ngintipin kayak Tisam nggak ya? Nggak apa-apa lah. Lanjut guys. Kalian tuh udah ini belum? Udah download Yorpay belum nih? Kayak Tisam nih ya, gembar-gembor nih sampai akhir Maret nih ya. Biar kalian itu dapat bonus free ongkir dari Yorpay guys. Jadi kalian nyobain aplikasi ini tuh secara gratis gitu. Apalagi kirimnya gratis ya guys ya. Jadi buat kalian buka Android, buka Play Store, ketik Yorpay, terus kalian verifikasi. Terus kalau misalkan ada customer service-nya pakai nomor Indonesia, terus minta data paspor kalian, itu sebagai pengganti ID Indonesia guys ya. Karena kalian di sini kan pakai ID Hongkong dan ID Indonesia. Kan kalian ID Indonesianya kan karena sudah lama di Hongkong jadi kan nggak ada. Nah gantinya itu sebagai paspor yang diakui oleh Indonesia guys ya. Jadi nanti kalau kalian pulang ke Indonesia, akun Yorpay kalian masih bisa digunakan. Jadi kalian kalau misalkan mau pulang nih, saya nggak mau bawa uang cash lah, saya masukin Yorpay aja. Aman nggak sih kak? Ya aman dong, tenang aja, dilindungi Bank Indonesia dan Kominfo ya guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nanti kalau misalkan di Indonesia kalian belanja di Alfamart atau Alfamidi, keren banget kan kalau tinggal tunjukin handphone kalian, bayar pakai Yorpay deh. Nah untuk bayar belanja online juga bisa. Jadi banyak nih manfaatnya guys ya. Silahkan deh dicoba sendiri. Oke guys, hari ini kayak Tisa mau bahas satu berita. Berita apa sih kak? Kalian tuh ya enak aja kalau misalkan mau negur para PMI yang nakal-nakal nih, suruh kayak Tisa ngomong gitu. Nah tahu nggak sih kayak Tisa nih selalu di ini apa namanya diprotes gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ini untuk kebaikan ya nggak ada salahnya ya, untuk belajar bersama guys. Ini kasusnya di mana tanggal 14 Maret 2023 ada teman kita yang menjelma sebagai premanisme, preman guys. Jadi PMI ini dilaporkan para buruh migran yang dirugikan ya guys ya ke polisi guys. Akhirnya terjerat pasal berlapis guys. Dimana dia ini suka malak katanya guys. Tahu malak nggak? Jadi kalau kalian punya duit tuh, bagi duitnya dong, kayak gitu. Itu kan malak ya. Nah, apakah itu diperbolehkan di Hongkong? Yuk kita bahas yuk. Ini pelajarannya banyak nih, karena saya juga menemukan beberapa kasus sama ya, mungkin nggak malak, tapi dia berusaha menguasai suatu tempat publik yang notabene itu bukan milik kalian gitu, tapi kalian seolah-olah menguasai tempat itu untuk duduk libur ya guys ya. Boleh nggak sih kayak gitu? Kita bahas yuk. Oke guys, kalian bayangin sendiri, setiap hari Minggu Hongkong berubah menjadi lautan para pekerja migran yang libur. Jangankan Indonesia, ada Filipina, ada Nepal, ada India ya guys ya, Thailand. Pekerja migran itu pada libur di hari Minggu. Jadi lautan pekerja migran nih Hongkong nih. Apalagi di MTR ya guys ya, public transportation kayak gitu. Kayaknya nih kalau kita lagi buru-buru nih ya guys ya, kayaknya ngelihat orang yang jalannya pelan gitu lagi main handphone, lama banget sih ini orang. Kalian ngerasain sendiri nggak? Kalau saya iya. Makanya kenapa kayak Tisam itu nggak ngambil hari Minggu liburnya guys. Pusing kepala ngelihat orang itu guys. Apalagi ditambah kalau misalkan musim panas ya guys ya. Kalau udah dumpel-dumpelan tuh bau ketek. Ya Allah, ampunilah hamba. Jadi buat kalian nih, kalau misalkan musim panas, tolong sadar diri ya. Jangan membuat mabok teman-teman kita ini. Jadi pakai deodoran ya guys ya. Jadi kalian tuh harus cantik dan nggak bau ketek. Oke lanjut. Di hari Minggu, para pekerja migran ini pada libur. Nah fenomenanya ini biasanya nih ya saya temui di Mevo. Kalau nggak di Mevo, di Victoria Park, di mana di situ ada sebuah tempat yang digunakan oleh teman-teman kita untuk lesehan duduk ya guys ya. Sayangnya mereka ini membuat aturan sendiri dalam memilih tempat. Jadi
mereka itu biasanya tengah malam guys, setelah selesai libur kerja. Biasanya nih teman-teman kita yang boleh izin turun sama majikannya, ini nih izin sama majikannya, bos saya mau turun dulu nih. Dia posisinya selesai kerja guys, turun, dia bawa tiker atau gelaran, terus dia mencari tempat tiker, di situ digelar tikernya guys. Terus taruh aqua biar nggak terbang itu tiker. Nah, tiker itu atau lesehan itu digunakan dia untuk duduk esok harinya di hari Minggu. Jadi saya ingat kalau Idul Adha atau Idul Fitri ya guys ya, kita duluan gelar sajadah gitu biar dapat di depan. Nah, tujuannya mereka seperti itu karena supaya dia itu mendapatkan tempat untuk duduk libur ya guys ya. Jadi teman-teman kita yang mergeran gitu. Apakah itu salah? Ya jelas ya guys ya, itu melanggar hak asasi teman-teman kita yang mau libur. Jadi kan kitanya sebagai yang rumahnya jauh gitu ya guys ya, atau di Taiwan misalkan pengen libur misalkan di Mefu gitu, kan tempatnya udah nggak ada ya guys ya. Jadi udah didep-depin gitu. Jadi kamu nggak boleh nih duduk di situ. Padahal mah orangnya mah datangnya jam 11 siang, iya kan? Sedangkan kitanya mau duduk di situ nggak bisa gitu ya. Mau diangkat takut nantinya ribut, iya kan? Nah ini nih keegoisan teman-teman kita ya guys ya. Nih yang masih kayak gitu, dengerin kisah ini nih. Karena apa? Karena itu merupakan suatu pelanggaran. Kalau teman kalian nggak terima, kalian bisa dilaporkan dan disanksi. Ada kak kasusnya, ini nih baru terjadi kemarin. Oke, ini namanya Mbak siapa ya? Mbak Bambang. Mbak Bambang ini biasa subuh guys menggelar lesehan itu di Victoria Park sana. Anggaplah dia memiliki 10 lapak, 10 gelaran ya guys ya di Victoria sana. Apakah kita bisa duduk di lesehannya? Bisa, asalkan money bayar. Kalau kamu mau duduk di situ ya ibaratnya kamu beli gelaran saya yang digelar kayak gitu, bayar. Nominalnya tidak disebutkan ya guys ya, tapi geram juga nih, membuat teman-teman kita geram. Kalian harus ingat sekarang media sosial itu lebih canggih dan netizen juga canggih. Kalian mungkin percaya aja kalau misalkan kita membayar lesehan itu ya ikhlas aja, karena kita kan dibantu mendapatkan tempatnya. Tapi ada orang yang nggak suka dengan cara kalian sehingga kalian didiam-diamkan, apa namanya, di foto diam-diam. Itu Mbak Bambang tuh lagi menerima uang. Akhirnya tibalah puncaknya, di mana mungkin Mbak Bambang ini sudah mendapatkan untung yang begitu banyak ya, menjalankan tugas sebagai pemalak tiker ini sudah lama mungkin ya. Nah ini dimana titik sialnya terjadi. Oke, akhirnya karena kegeraman teman-teman nih yang pengen duduk di situ juga tapi dikuasai, akhirnya apa? Akhirnya Mbak Bambang ini dilaporkan ke polisi. Pak polisi, itu tuh tangkap Mbak Bambang. Kenapa? Itu ini dilihatkan videonya, dilihatkan fotonya, akhirnya ditangkap Mbak Bambang ini guys. Kalian kenal Mbak Bambang nggak? Coba ceritain di sini. Gimana tuh kerjanya dia itu malak-malakin kalian? Siapa yang udah pernah dipalak? Berapa harganya itu satu tiker? Gak apa-apa, ngomong aja di sini. Kayak Tisa mah biasa dimarahin orang. Tapi nggak apa-apa, maju terus. Oke. Akhirnya guys, Mbak Bambang ini menemukan titik sialnya, di mana kemarin dia sudah diadili di pengadilan Satin, dituntut pasal berlapis, di mana yang pertama dia mengumpulkan uang atas kerjaan di luar visa kerjanya. Ya iyalah, dia kan pekerja migran ya guys ya. Ya udah kerjanya sebagai asisten aja, kenapa harus mendapatkan uang tambahan dengan malak-malak kayak gitu? Itu yang pertama kesalahannya Mbak Bambang, mendapatkan income selain dari visa kerjanya. Yang kedua, dia berusaha menguasai public place atau menguasai tempat umum ya guys ya, di mana yang bisa mengatur public umum itu hanya pemerintah Hong Kong ya guys ya. Jadi kita harus sadar diri sebagai pekerja migran. Ya udah, jangan bawa budaya kita yang jelek ditempatkan di Indonesia. Jangan sok preman, jangan sok menguasai suatu tempat. Ya udah, kalau misalkan kalian pengen tempat itu ya datang lebih pagi-pagi ya guys ya. Ya jangan tengah malam banget, jangan subuh-subuh banget gitu ya guys ya. Aduh, kalian bayangin aja orang Hong Kong ya mungkin di situ udah ngecap itu CC itu buat libur besok. Mungkin ada yang nanya, itu apa sih kok di situ? Itu biasa ya naik CC. Ya naik CC. Oke guys, tegurannya itu aja ya guys ya. Jangan sampai kalian yang sekarang masih menguasai sebuah public place, membuat gelaran untuk libur, jangan sampai ada teman kita yang berani speak up kepada polisi dan kalian terjerat ya guys ya. Apakah
ini merugikan, jelas merugikan. Karena apa? Karena Mbak Bambang nih belajar dari kasusnya Mbak Bambang. Mbak Bambang ini udah diketok palu, udah salah guys. Otomatis Mbak Bambang ini melakukan pelanggaran. Di mana kemungkinan besar visa kerjanya ini akan sulit. Untuk itu kita belajar dari kasusnya Mbak Bambang untuk tidak menjadi sok senior, tidak belajar untuk menjadi premanisme ya guys ya. Udah, kita humble aja. Jadi kalau misalkan sudah ada yang duduk di situ ya udah, berarti kita cari tempat yang lain. Oke? Kita kalau misalkan kita punya solidaritas terhadap sesama ya guys ya, maka kita ini belajar untuk menjadi orang yang sombong gitu. Udah gitu. Kalau misalkan tempat itu ditempatin orang ya udah, cari lagi tempat ya guys ya. Tapi Kak, saya nggak dapet tempat Kak, ya udah makanya di McD aja, yang udah kenyang pergi gitu, ya kan? Udah gitu aja sih, enak guys. Kalau kita nggak mempersoalkan hidup gitu ya, ya kita juga nggak pusing. Aduh, udahlah ya, biasa-biasa aja lah kalian ya, oke ya? Mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat ya. Yang mungkin yang mendengar video saya merasa kesindir, ya saya minta maaf ya guys ya. Saya mengatakan kayak gini ya karena saya sayang sama kalian. Jangan sampai kalian menjadi next Mbak Bambang berikutnya yang melakukan pelanggaran dan hakim memutuskan kalian salah. See you next video, bye bye.